Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sebagaimana biasanya saya ingin menyapa pertama Forsa, Fans of Roma and Soneta. Kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, juga PIN, Perisai Idaman Nasional, juga PWI, yaitu Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, tentunya juga Klaners, dan seluruh pemirsa di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan seorang ningrat yang sangat kompeten untuk membahas ribut-ribut masalah pemalsuan makam ini yang dilakukan oleh tokoh oknum habaib ya, yang memang sudah sangat viral di media sosial. Dan tentunya kali ini ada satu sosok yang paling kompeten untuk menceritakan hal ihwal yang sebenarnya. Tepuk tangan buat Dan Dibyo. Matur sembahun. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ini jenggotnya cakep nih. Iya, alhamdulillah Pak Haji. Gimana Pak Haji, sehat? Alhamdulillah. Ini cuman kacamatanya beda nih kita. Iya. Itu John Lennon. Iya. Kalau ini Roma Irama. Roma Irama ya. Astagfirullahaladzim. Dan Dibyo. Iya, Pak Haji. Ini kan sudah viral ya. Iya. Mengenai pemalsuan makam. Berbagai macam makam di berbagai macam lokasi. Betul. Kemarin juga saya telah podcast dengan Kiai Syarif Rahmat yang menjelaskan juga di berbagai macam kuburan palsu, termasuk di Mbah Priok yang beliau saat itu juga ikut menghadiri peristiwanya. Nah, dan yang paling viral dan paling mengejutkan ini ketika ada pemalsuan makam bersejarah, yaitu makam dari KRT Sumo Diningrat yang dipalsukan menjadi makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, ini antum sebagai teraha daripada KRT Sumo Diningrat tentunya paling bisa menjelaskan apa yang sebenarnya. Sebelumnya barangkali seperti biasa bisa dijelaskan CV-nya lah. Anda siapa dan setelah kapasitas Anda? Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Diptyo Laksmono, tapi lebih dikenal dengan Den Dibyo. Ya, saya dari Cicit, dari Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II dari jalur KGPA Mangkudiningrat, ya. Saya dari grade ke-8 gitu. Kalau ayah saya grade ke-7 gitu. Nah, ini kalau di Jogja ini disebutnya babon. Babon karena ini milik ayah saya. Apa babon apa yang manuskrip apa? Babon ini milik orang tua. Okay. Data awal. Data awal dibuat tahun 56 waktu bapak saya umur 2 tahun. Oke. Nah, ini akte kelahiran saya. Ini akte kelahiran saya. Nah, ini adalah kwitansi pembuatan
silsilah terbaru untuk anak-anak saya. Oke. Resmi dari Kawedanan Darah Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat gitu. Anak-anak sama istri-istri nggak dibikin khusus? Istri enggak, Enggak. istri enggak, anak-anak saya aja. Gitu. Istri-istri nggak? Istri aja enggak, bukan istri-istri. Soalnya tampangnya keren. Iya, jadi begitu Pak Haji. Ya sekilas ini CV saya. Ya, saya mempunyai perhatian lebih ini di saat pertama kali adanya seminar ya. Seminar di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, di Tangerang Selatan. Kapan itu Anda ingat? Kurang lebih setahun yang lalu ya. Tahun lalu. Iya, di situ dihadiri oleh banyak tokoh, ya kan. Dan saya juga dapat informasi. Saya juga meneliti. Saya juga seorang seniman. Saya seorang budayawan, gitu. Sebentar, seniman apa Anda? Saya musik, Saya Pak Haji. Saya seniman musik saya. Iya. Nah, setelah itu saya bertanya di situ, karena di situ konteksnya bicara tentang nasab ya, tentang nasab, silsilah, tentang DNA gitu. Saya bertanya gitu, kok ini ada keluarga Jogja, Terah Jogja yang bin Yahya begitu. Nah, Eyang KRT Sumodiningrat itu adalah mantu dari Eyang HB2, Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II ini. Ya, jadi dijuluki Singo Barong. Jadi kalau kita tahu Singo Barong yaitu beliau. Singo Barong ya, kayaknya cukup terkenal itu sosok itu Iya, ya. betul. Beliau itu apa namanya? Panglima perang. Panglima perang. Panglima perang Geger Spehi. Oke. Jadi di tahun 1812. Beliau terus Sumodiningrat itu. Iya, itu panglima perangnya Eyang KRT Sumodiningrat itu. Nah, akhirnya saya bertanya, loh kok ini jadi bin Yahya? Gitu. Karena kenapa? Karena banyak orang yang Sebentar. ya. Anda bertanya kok ini jadi bin Yahya dari data apa itu? Apa Anda lihat kuburan atau apa ada bin Yahyanya? Kenapa? Ada makamnya, ada makam palsunya. Kita sudah lama mendengar ada desas-desus tentang adanya proyek besar kaum Habib yang mencari makam-makam tua yang tidak terawat. Kemudian makam tersebut mereka jadikan sebagai makam leluhur mereka. Dengan memanfaatkan Lutfi bin Yahya, orang yang dianggap oleh sebagian orang sebagai wali kasyaf untuk memverifikasi kebenarannya. Ini bukanlah sebuah isu sampah atau fitnah belaka. Dan fakta yang benar-benar sudah terjadi dan tidak bisa dibantah adalah penemuan makam yang ada di Semarang, yang diklaim oleh mereka sebagai makam KRT Sumodiningrat, dan diklaim pula bahwa Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Lalu saya dapat jejak digital, ada salah satu oknum Habib mengakui bahwa Eyang KRT Sumodiningrat itu adalah seorang Habib. Oh, oke. Begitu. Nah, Saya rasa Habib ini siapa kalau bisa disebutkan? saya menyebutnya Pak aja ya, Pak Lutfi bin Yahya. Pak Lutfi. Karena ini udah viral juga nih sosok beliau dibicarakan. Iya, karena saya punya jejak digitalnya, saya lengkap. Bahkan ada kunjungannya pribadi dari salah seorang oknum Habib, bukan beliau ya. Itu ke makam Eyang Sumodiningrat di Jejeran dan tidak memakai adab sama sekali. Dan itu saya sebagai keluarga besar Yogyakarta, keluarga besar Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II merasa tersinggung di situ. Nah akhirnya saya bertanya, loh kok ini ada bin Yahya? Nah, banyak orang lupa di sini ilmu silsilah. Ilmu silsilah itu bin itu kan nama bapak. Betul. Iya kan? Jadi kalau Eyang Sumodiningrat ini bin Yahya, berarti bapaknya kan bin Yahya. Bapaknya Yahya. Iya, bapaknya Yahya dong. Berarti ke bawahnya? Iya dong. Ya, terus ke atasnya Yahya juga, bin Yahya juga dong. Ya kan? Padahal Yahya Waloni nggak masuk situ tiba.
Iya makanya. Nah, iya makanya maka dari itu saya waktu itu saya benar-benar saya tulus saya bertanya benar-benar saya bertanya kalau memang benar berarti seluruh kekancingan yang dikeluarkan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat batal. Oke. Batal. Ini tahun 56. Berarti semua batal dong. Berarti nama bapak saya bin Yahya, Eyang Mangkudiningrat bin Yahya, terus ada keluarga besar yang lainnya, ada mungkin kemarin ada kasus dari Alaidrus, ya kan? Makam Eyang Ki Jurumartani juga dipalsukan, ya kan? Padahal yang makam Eyang Ki Jurumartani ada di Kota Gede, di Cungkup nomor 7 di pojok di sebelah sana. Saya sampai hafal gitu. Nah, jadi saya bertanya secara polos-polos aja gitu. Dan akhirnya pertanyaan saya nggak ada yang bisa jawab. Forum itu di UIN itu. Iya, nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya saya berdoa, saya minta petunjuk, saya musyawarah dengan beberapa kawan, beberapa ulama, dan saya turun ke makam aslinya Eyang KRT Sumodiningrat di Jejeran, Bantul, Jogja. Di Bantul, Jogja. Okay. Itu saya bersama istri saya, bersama teman-teman musisi saya. Okay. Ada teman-teman musisi juga ikut karena beliau juga masih terah di Ponorogo juga. Terus sama rekan-rekan di Jogja. Terus ada juga dari dosen UIN. Ada kita lihat. Nah, makam di Jejeran itu adalah makam keluarga. Jejeran. Jadi gini, di Jogja itu ada makam-makam, kompleks makam tua. Pertama yaitu punjernya yaitu Kota Gede. Ya, kalau ada yang pernah ke Jogja, mungkin ada yang pernah ziarah ke Kota Gede. Kota Gede itu di situ dimakamkan Eyang Ki Ageng Pamanahan, Eyang Danang Sutawijaya, Eyang Prabu Hanyakrawati, ya kan? Terus Eyang Ki Jurumartani dan satu-satunya Sri Sultan Hamengkubuwono yang dimakamkan di situ beserta putranya yaitu uyut saya Eyang Mangkudiningrat itu Eyang HB2 karena pada saat itu keadaan tidak memungkinkan dimakamkan di Imogiri karena terjadi perang. Nah, kedua makam tertua kedua yaitu di Imogiri. Nah, Imogiri itu ada makam Sultan Agung, ada makam Eyang HB1, Eyang HB3 dan seterusnya. Nah, setelah itu makam di Jejeran. Nah, di Jejeran itu dari Jejeran itu namanya itu Ki Jejer itu adalah gurunya Sultan Agung. Ki Jejer guru Sultan Agung. Iya, kalau mungkin kalau pernah lihat film Sultan Agung tuh ada namanya Ki Jejer. Nah, itu. Nah, Okay. Ki Jejer itu punya cucu nikah dengan Ki Ageng Krian. Jadi itu makam keluarga besar Ki Ageng Krian. Gitu loh. Nah, jadi misalkan begini. Kita punya makam, punya tanah nih, keluarga saya misalkan. Saya punya tanah di sini. Nanti kalau saya meninggal, saya mau dimakamkan di sini. Begitu juga dengan Eyang Sumodiningrat. Itu memang tempatnya beliau, memang jatahnya beliau gitu loh. Nah, di sebelah, kalau di ini sebelah kiri itu makam adiknya. Makam adiknya, terus di belakangnya makam Eyang Ki Ageng Krian, itu makam tua semua. Saya mengutip kata-kata Profesor Peter Carey ya. Melawan negara superpower yaitu Inggris. Jogja sebesar apa sih? Melawan Inggris, ya kan? Nah, beliau syahid di dalam masjid dan dimakamkan jam 10. Langsung dimakamkan di situ. Nah, Eyang saya, Eyang HB2, Eyang Mangkudiningrat, Eyang Murdaningrat
diasingkan di Penang lalu ke Ambon. Gitu kejadiannya. Oke, jadi ini pembahaluan makam-makam ini itu ketika saya masih kecil ya, masih muda lah gitu, nggak pernah saya dengar ini. Itu muncul kira-kira tahun berapa itu yang tiba-tiba makam para wali, makam apa jadi banyak Habib-Habib itu? Kalau untuk munculnya saya kurang paham ya Pak Haji ya. Tapi saya sudah mengkritisi itu sejak waktu saya di Jogja kan, saya juga sama dengan budayawan sama musisi-musisi itu sejak 2018. Tapi mencuatnya itu ya baru-baru ini. Oke, ini apakah sudah confirm bahwa pelakunya aktor intelektualnya yaitu Bapak Lutfi yang antum katakan tadi? Oh ya, untuk confirm sudah, karena sudah ada pengakuan beliau, saya ada jejak digitalnya. Dari mana disebut Keramajati? Ketika 1949, saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada, tapi saya bisa mengambil orang yang menyaksikan sendiri di antara Al-Habib Alwi Al-Habsyi, suami Cik Roh di Jomblang, lalu Habib Idrus Asgar dan Pak Ahmad. Saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada, tapi saya bisa mengambil orang yang menyaksikan sendiri di antara Al-Habib Alwi Al-Habsyi, suami Cik Roh di Jomblang. Dan beliau di jejak digital itu mengarang kalau KRT Sumodiningrat itu adalah si ini dia punya saksi ini gitu. Nah, logikanya sebagai seorang akademisi, apabila misalkan begini, ada seorang tokoh sejarah, ada kejadian sejarah, kalau kita hanya mengandalkan saksi, ini adalah pembodohan publik, pembodohan secara akademis. Kenapa? Kan ada keris sebagai peninggalan, kan ada prasasti, kan ada manuskrip, kan begitu, kan ada bangunan-bangunan. Ada babon dari apa namanya? Ini babon, manuskrip seperti ini. Nah, kalau hanya mengandalkan saksi, kan beliau menyebutkan saksi ini dari ini gini. Berarti ini semua ini akademisi menjadi ada pembodohan publik dong. Gitu. Maaf nih saya bicara seperti ini. Karena kenapa? Karena gamelan saja itu peninggalan luar biasa di Nusantara. Ya kan? Kalau kita mengandalkan saksi, siapa coba saksi yang bikin gamelan? Ya nggak ada. Ya kan begitu. Ya kan keris. Keris adalah peninggalan eyang-eyang kita. Tombak apalagi. Ya kan? Nah, kalau mengandalkan saksi, saya turunan ini, saya saksinya ini gini. Buktinya mana? Buktinya nggak ada, saksi aja gitu. Nggak bisa. Secara akademisi tertolak. Ya, inilah yang namanya yang maksud pentingnya manuskrip. Ya. Betul. Data sejarah sebagaimana Ki Imaduddin Utsman itu menjelaskan bahwa nasab Ba'alawi terputus itu berdasarkan penelitian dari manuskrip. Betul. Dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 awal pun itu tidak terkonfirmasi adanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu. Betul. Nah, jadi ketika Pak Lutfi ini bersaksi bahwa ini adalah memang Hasan atau bin Toha bin Yahya, itu berdasarkan saksi. Iya, dan berdasarkan manuskrip atau enggak ada sejarah. Pengakuannya di jejak digitalnya bisa saya setel, saksinya juga udah meninggal. Bilangnya begitu. Oke. Gitu. Nah, kalau kita berpatokan seperti itu, ya kan? Ya, maaf, dunia akademisi dan bidang sejarah, kalau saya sekolah dulu namanya PSPB ya.
Ya kan? Ada yang namanya arca, candi, semua itu tidak berlaku dong. Ya. Iya kan? Karena itu kan bukti peninggalan-peninggalan sejarah. Kan begitu. Artefak ya kan, seperti itu. Mungkin gitu Pak Haji. Ya, artinya harus ada secara antropolog juga ya, tercatat kan gitu ya. Betul Pak Haji, betul. Oke, jadi Pak Lutfi ini hanya berdasarkan saksi seperti itu. Pemirsa, ini ternyata bukan hal kecil yang sebagaimana saya sering utarakan ya. Klaim-klaim bahwa tokoh-tokoh nasional adalah Ba'alawi. Tadi yang jelas-jelas zaman sekarang ini diketahui bahwa Sumo di Ningrat itu diklaim sebagai Ba'alawi. Ini nyata-nyata bisa dibuktikan bahwa itu suatu pemalsuan. Nah kemudian apakah antum tahu nih dan Dibyo bahwa di Ponorogo juga diklaim sebagai sebagai Ba'alawi. Apa antum mengetahui tentang apa sejarah di Ponorogo ini? Saya sangat mengetahui dengan jelas karena alhamdulillah Allah SWT mengizinkan saya bersama rakyat mendukung saya. Saya turun ke Banyumas, ke Purwokerto. Di situ ada namanya Mbah Malik. Mbah Malik bin Mbah Ilyas bin Mbah Ali Dipowongso bin Mbah Diponingrat bin Diponegoro. Ya, saya ada jejak digital saya sudah turun langsung dan alhamdulillah dari rakyat Banyumas juga sudah turun. Khususnya saya berterima kasih juga kepada ada channel KBN, Agus KBN juga, beliau yang mencopot tulisan itu jadi saya juga bingung ya, yang Pangeran Diponegoro jadi diperebutkan. Jadi ada yang jadi Ba'abut, ada yang jadi Bin Yahya, Idrus gitu loh. Cuk, ya kan? Saya datang ke TKP dan saya ada buktinya itu sudah dibukukan. Ini yang di Banyumas, bukunya ini disusun oleh, nah ini ada semua ya. Oke, kita lihat nasab Pangeran Diponegoro, jalur ayah. Coba kita lihat. Nah ini dia nih, yang Hamengkubuwono kedua sama dengan Said Husain. Nah, Said Husain dari mana? Salah nih, ngaco. Nah itu dari ibu, ya kan? Ya Allah. Baidillah. Oke, ketemuin lagi makam Mbah Ali. Nah ini dia sebagai wilayah Said Husain bin Alwi Mata Rantai, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga. Sudah dibukukan, sudah disebar oleh Ba'alwi. Iya. Dibukukan oleh Ba'alwi. Iya. Wah, di Ponorogo ini adalah Ba'alwi. Sultan Hamengkubuwono kedua itu atau Sultan Hamengkubuwono ketiga saya ada ini. Itu dalam kurung Said Husain. Dan itu tulisannya banyak gitu. Dan itu disebar. Dan itu mungkin majelis apa namanya? Mungkin majelis pengajian atau apa seperti itu ya. Nah, saya ke sana dan saya ketemu dengan teman-teman di sana, dan teman-teman di sana juga mewawancarai ahli keluarga dari Mbah Malik, ya kan? Dan mereka memang bukan bin Yahya. Begitu. Itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi apakah Anda melihat ini ada satu upaya sistematis untuk dengan mengklaim bahwa para pahlawan nasional misalnya Wali Songo diklaim sebagai Ba'alawi misalnya, kemudian pahlawan nasional diklaim sebagai Ba'alawi. Apakah Anda tidak melihat suatu upaya yang sistematis untuk menghegemoni, katakanlah
untuk katakanlah quote itu menjajah secara spiritual Iya. terhadap bangsa ini. Apa yang Anda lihat dalam hal ini? Kalau menurut saya tetap dengan pendirian saya kalau ini adalah penjajahan. Ini penjajahan tanpa senjata. Gitu. Jadi naudzubillah min dzalik ya Pak Haji ya, naudzubillah min dzalik ya. Saya jadi apa ya? Saya jadi miris. Ya kan? Seharusnya yang kita banggakan, yang berbaju agama ya, yang berhujah tentang agama, tetapi kok malah memutarbalikkan fakta, ya kan begitu Pak Haji, gitu loh. Bahkan saya sendiri pun, saya ini terpaksa mengaku kalau saya ini adalah keturunan. Tadi saya nggak mau ngomong gitu loh, gitu. Tapi karena terpaksa, ya wes lah, tak bukalah identitas asliku gitu loh, maksudnya gitu loh Pak Haji. Karena kenapa? Keadaannya sudah genting. Nah, pemalsuannya bukan hanya di fisik, di cybercrime. Ya, di cybercrime. Mungkin bisa dicek di YouTube di arah 9 ya. Nanti bisa dilihat di arah 9. Jadi begini Pak Haji. Makamnya ini nggak diapa-apain. Tapi Google Map-nya sudah berubah. Oke. Gitu. Terus abis itu di Facebook. Ya kan? Saya juga nggak ngerti kenapa mereka tertarik sekali dengan Pangeran Diponegoro jadi bin Yahya. Saya nggak tahu deh kenapa ya. Padahal yang Diponegoro tuh udah jelas bin Sri Sultan Hamengkubuwono III. Yang Sri Sultan Hamengkubuwono III bin yang Sri Sultan Hamengkubuwono II. Kan gitu. Nah kalau yang Diponegoro bin Yahya berarti yang Sri Sultan Hamengkubuwono III namanya Yahya dong. Berarti yang saya yang HB2 namanya Yahya dong. Berarti semua gugur dong. Betul. Berarti satu keraton Jogja hancur dong identitasnya. Balawi semua. Ya kan nanti nama saya jadi Dibio Alaidrus ya kan gitu. Nah, baru-baru ini juga alhamdulillah saya juga berterima kasih sama teman-teman dari Jogja. Kami bermusyawarah ya dari Traha Mangkubuanan dengan data dan fakta. Jadi kami tidak pernah bertindak tanpa data dan fakta. Ya. Nah, kemarin di Nitian ada. Nitian itu di mana? Di Nitian di Jogja. Jadi itu makam kompleks makam itu sebelum perjanjian Giyanti. Berarti juru kuncinya ada 2, Jogja dan Solo. Ya, tiba-tiba ada makam mewah sekali di situ. Ya, jadi kalau mungkin Dr. Yasser Arafat dari dosen UIN itu beliau ahli nisan, beliau tahu ya. Kalau ini nisan tahun ini gitu ya. Nah ini nisannya nisan baru. Nah gelarnya itu luar biasa. Itu gelarnya adalah gelar raja kami. Sultan Besar Panotogomo ini semua segala macam itulah. Ya kan? Itu yang berhak yang memakai gelar itu hanya Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono di Jogja. Begitu. Dan itu ada beberapa, ada 3 itu. Terus di Panembahan Bodo, di Panembahan Karanglo, terus itu diakui yang di Nitian itu adalah makam Eyang Ki Juru Martani. Diakui sebagai habaib juga. Sangat. Diklaim sebagai habib. Iya. Baik. Dan Dibio dan pemirsa, saya bukan dulu ya beberapa bulan yang lalu, saya masih katakanlah agak meragukan adanya klaim-klaim Mbak Alwi terhadap pahlawan-pahlawan negara, pahlawan-pahlawan Indonesia
diklaim Ba'alwi, diklaim ini Ba'alwi, semua Ba'alwi. Saya agak meragukan, tetapi akhirnya saya meyakini. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Tapi jangan ngomong orang-orang, ini rahasia. Nanti kalau setelah saya bilang, Roma Irama, mana orangnya, gitu kan? Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Tapi itu tidak etis. Betul. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah. Siap dilaknat. Allah. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Iya. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya satu hari. Iya. Ini kira belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Ya. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Iya. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya. Oke. Harus terima sertifikat. Oke. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Wah. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Iya. Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Iya. Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Iya. Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Iya. Ternyata saya pun mau dibaalwikan. Marganya apa? Enggak, dia nggak bilang marga apa. Tapi dia bilang Anda tuh Habib. Oh iya. Anda harus daftar di Rabithah Alawiyah. Iya. Masya Allah, ada saya berpikir, ternyata benar. Ada klaim-klaim Ba'alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Iya. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya? Iya. Wah, ini mesti diba'alawikan juga nih. Ya yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak kayak gitu ya. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya ya. Nah artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis. Betul. Untuk menjajah Indonesia dengan jalur agama. Nauzubillah min dzalik. Nah ini astagfirullahaladzim. Nah oke, selanjutnya saya yakin bahwa kebanyakan habaib nggak paham ini. Cuman oknum-oknum habaib yang mengerti ini untuk melakukan ini. Ya. Saya yakin, apalagi anak-anak muda Habib ini nggak paham tentang bagaimana strategi ini. Iya betul. Oleh karena itu Allah Subhanahu berfirman, "Wala udwana illa 'ala zalimin." Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Allah. Nah, jadi orang-orang zalim inilah yang dikatakan musuh umat Islam. Tidak boleh kita mengeneralisir gebiahuyah istilahnya ya. Iya betul. Saya yakin banyak Habib yang nggak paham ini strategi ini. Iya. Ya, tetapi ada satu oknum yang harus bertanggung jawab tentang ini, bahwa mereka mau mengklaim Indonesia ini sebagai habaib, sehingga ada Habib-Habib muda dengan berkeyakinan kalau nggak ada habaib nggak ada nih Indonesia. Kalau nggak ada habaib Indonesia tidak merdeka. Ini kan astagfirullahaladzim, sesuatu yang harus kita cegah, harus kita telusuri tentang kebenaran ini ya. Nah dan ya harus ada orang yang bertanggung jawab tentang ini. Harus ada orang yang bertanggung jawab tentang hal ini. Nah astagfirullahaladzim pemirsa, makanya hal ini katakanlah arsiteknya ini luar biasa ya. Desain. Ya mendesain ini luar biasa, cerdas sekaligus licik. Oleh karena itu saya sepakat untuk terus menelusuri hal ini karena ini masya Allah, naudzubillah, sangat berbahaya untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Ya Allah. Ini kita akan kembali terjajah secara agama. Akan kembali menjadi pribumi yang katakanlah
budak. Ya, budak-budak yang harus tunduk kepada tuan-tuannya yang memang memiliki jasa tentang kemerdekaan ini. Oleh karena itu ini saya rasa tugas semua pihak warga negara dan termasuk juga tugas para Ba'alawi yang cerdas, yang sehat akalnya. Jadi untuk meluruskan apa yang sebenarnya. Dan Allah berfirman memerintah kita semua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu yang betul-betul menyerukan kepada kebenaran, memerintahkan hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Artinya apa? Dengan kapasitasmu, dengan kompetensimu. Misalnya ada pejabat yang punya kompetensi, ada kemungkaran di daerahnya, Anda wajib untuk merubah kemungkaran ini. Fa'ilam yastati' bi lisanihi. Kalau nggak punya jabatan, nggak punya kompetensi, maka katakan itu dengan lisanmu. Kalau nggak berani juga dengan lisan, fa bi qalbihi, maka cegahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Wa dzalika dha'ful iman. Inilah selemah-lemahnya iman. Yang pasti sejauh kita beriman, minimal dengan hati walaupun paling lemah. Artinya apa dengan hati itu? Jangan mendukung kemungkaran. Jangan pro terhadap kemungkaran, ini minimal. Astagfirullahaladzim. Oke, Masya Allah, ini bukan, sekali lagi saya katakan, bukan hal yang kecil ya. Tapi oleh karena itu mari kita benahi, hati-hati, ambil ikannya, jangan keruhkan airnya. Betul. Ya tetap wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Dan Libya, ini bincang asik bisikan Roma. Ini sekarang ada bingkisan Roma. Masya Allah. Saya Kain sarung buat tiduran. matur sembah nuwun sangat. Ya, semoga berkah nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.